Itu hanya masalah waktu, cepat atau lambat. Nah, saat itu terjadi, apa yang dibutuhkan adalah kebanggaan menjadi orang Indonesia. Dan itu daya saing akan dimulai. Daya saing akan dimulai. Karena semua akan punya kemampuan yang sama. Dulu yang namanya handphone hanyalah milik Swedia. Bahkan Nokia itu menjadi kebanggaan semua orang. Mulai dari Nokia kecil sampai Nokia besar. Mulai dari 301 sampai apa itu 212 sampai nomor kok sing dicekrekno itu. Tapi begitu Swedia nggak bangun kebanggaan terhadap Nokia melalui kebanggaan bangsa, habis diajar oleh Samsung yang membangun citra teknologi dan citra rasa cinta pada bangsa. Nah, ini hanya masalah waktu, dan itu kisaran 2040. Apalagi saat dunia mengalami krisis. Apa? 2040 sudah disepakati akan ada krisis besar 3 sektor. 1 sektor tenaga, energi, yang kedua adalah sumber daya air, yang ketiga makanan. Dan di dalam perbincangan di Jerman itu sudah tegas, bangsa yang akan selamat dari itu adalah bangsa Indonesia. Karena pola makan dan produsen makan di Indonesia sangat bervariasi. Mulai dari jagung, beras, telo, uwi, gembili, suwek, tales, paling banyak. Energi, kalau berbicara panas bumi, kita cincin api. Energi kalau dibicarakan adalah matahari, kita punya 3 waktu. Wita, Wita dan WIB. Kalau berbicara energi angin, kita punya pantai terpanjang dunia. Kalau kita berbicara tentang tentang air, kita punya air yang melimpah. Jadi 3 krisis besar itulah yang akan terjadi sekitaran tahun 2040. Dan ketika itu terjadi, seluruh bangsa dunia akan masuk ke Indonesia. Kalau tidak kita bangun rasa cinta pada bangsa hari ini, maka itu yang terjadi adalah keruntuhan Indonesia. Maka mari kita tanam pelan-pelan, seberat apapun. Makanya termasuk bagaimana membangkitkan rasa cinta, kita mulai. Salah satunya adalah dengan mengenalkan kembali bahwa ada tokoh besar dengan skala internasional yang ada di Magelang. Bagaimana seorang tokoh sebesar itu mampu beradaptasi dengan peradaban yang demikian maju yang ada di tanah Magelang tanpa sedikit pun pertumpahan darah. Ini. Sementara ada yang pengen punya gubernur aja sampai turun ributnya luar biasa. Ini sampai punya tanah Nusantara tidak ada satupun bibit permusuhan dan tidak ada satupun pertumpahan darah. Ini yang harus kita contoh. Padahal bangsa ini bangsa yang sangat besar. Agama sudah punya, ekonomi kuat, pengetahuan terstruktur dengan sangat bagus. Dari pengetahuan politik maupun pengetahuan sosial. Punya kitab politik Negara Kertagama, punya kitab sosial Sutasoma. Ini bukan bangsa yang sederhana. Tertata dari urusan Tuhan sampai urusan setan. Lengkap. Dari urusan kiri sampai urusan kanan, bangsa ini punya. Makanya kita nggak perlu ragu. Orang Eropa punya kisah cinta Romeo Juliet. Orang Arab punya Kais dan Laila. Orang Cina punya Sampai Ingtai. Kita punya Andi-Andi Lumut. Nah, kita punya Roro Mendut Prono Citro. Kita punya Roro Jungra. Orang kuat di Eropa namanya Samson, di Arab namanya Samon. Kita punya Bandung Bondo. Cerita ibu tiri yang kejam namanya Cinderella. Kita punya bawang putih, bawang merah. Kalau di sana ada binatang bisa ngomong namanya kura-kura ninja, kita punya kancil nyolong mana apa bedanya? Pelan-pelan kita bangunkan. Ini bukan masalah asobiyah. Karena apa?
Karena apa yang diwahyukan oleh Allah kepada Nabi Muhammad itu terjadi di hari ini. Apa? Ya ayuhan nas inna khalaqnakum min dzakari wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arufu. Ini terjadi di hari ini. Jadi yang namanya wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila itu harus saling mengenal itu di hari ini. Kenapa? Karena sudah ketemu. Zaman Nabi Ibrahim itu hanya bangsa Mesir ketemu dengan bangsa Filistin, belum ketemu bangsa Magelang, belum ketemu. Nabi Musa itu baru ketemu bangsa Mesir sama bangsa Filistin, ketemu Bani Israel. Belum ketemu orang Temanggung, apalagi orang Madura, ada Remak itu belum ketemu. Baru pertemuan itu terjadi kapan? Di zaman umat Rasulullah. Kita saling ketemu karena pesawat ditemukan, karena mobil ditemukan, kapal ditemukan. Apalagi hari ini bertemu tapi tidak harus kemana-mana. Kalau dulu ketemu harus kemana, sekarang ketemu tidak harus kemana-mana. Ketemu nggak kemana-mana, cukup ketemu handphonenya masing-masing ini. Sekarang saya ketemu dengan seluruh penduduk Magelang, tidak harus kemana-mana, cukup relay pakai Zoom ketemu. Padahal dulu gak bisa. 30 tahun yang lalu kita ketemu Afrika mesti nunggu flora dan fauna. 30 tahun yang pengen ketemu Afrika ya lo ngenteni flora fauna. Sudah gitu kadang waktunya siaran kedatangan Pak Harmoko atau Pak Murdi. Itu capek. Pengen lihat orang Eropa berolahraga, kita nunggu gelanggang ke gelanggang, dari gelanggang ke gelanggang, kita nunggu dunia dalam berita. Sekarang tidak ada yang namanya menunggu, tinggal cari channel, yang penting punya kuota, beres. Tengu Afrika keluar, mau iseng bokong India keluar. Itu hari ini tidak ada yang susah. Umat ketemu sudah, dan ketemu hampir di semua lini, dan harus saling mengenal. Orang pergi haji harus kenal sama orang Yahudi, kalau nggak berangkat. Karena orang Yahudi bisa bikin pesawat, kalau nggak pakai pesawatnya orang Yahudi ngelangi. Maka harus saling kenal, tidak boleh saling bantai. Yahudi mati ngelangi. Hari ini kita nggak bisa. Orang Temanggung, orang Magelang harus kenal Cina. Kalau nggak kenal Cina, saya itu mbako sopo. Apa artinya obong-obong sapi, kan nggak mungkin. Dia harus ketemu dengan gudang garam, dia harus ketemu dengan jarum. Kalau mau ngaji harus kenal sama orang Jepang. Kenapa? Karena mereka bisa bikin mic. Kalau tidak kenal goroane tugel. Ini zaman wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu, nggak bisa lagi. Terus kemudian merdidi, berdiri sendiri, nggak bisa. Nggak bisa. Pak polisi harus kenal sama Cina. Kalau Pak polisi nggak kenal Cina, nggak ada yang tahu kalau beliau polisi. Karena orang Cina bisa bikin mesin bordir, mereknya Butterfly, yang akhirnya nulis tulisan itu mesin bordir semua. Perempuan kalau pengen langgeng dalam rumah tangga dan penuh cinta, mesti ketemu sama orang Perancis yang pinter bikin bedak, pinter bikin parfum. Bedak Magelang merusak karena beras dideplok belundeng kah? Semua harus kenal.